Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukri Yazid Muzaki dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Firda Farhan Nabila dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Kanaya Andia Prabowo dari kelas 11 MIPA 3. Nama saya Muhammad Azam Robbani dari kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang cerpen atau cerita pendek. Nah, pertama-tama, tentu saja kita akan membahas definisi cerpen. Apa sih itu cerpen? Nah, cerpen ini kan sebuah akronim atau singkatan dari cerita dan pendek. Berdasarkan KBBI, cerita adalah tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, kejadian, dan sebagainya. Nah, jadi selain di sini kita dapat ambil intisarinya adalah suatu peristiwa, artinya akan menjadi suatu teks naratif. Nah, pengertian lainnya adalah suatu karangan yang sama menuturkan perbuatan, pengalaman, atau penderitaan orang lain. Nah, kejadian dan sebagainya. Jadi dari dua definisi ini, kita tahu bahwa cerpen, cerita itu naratif, bagaimana terjadinya suatu peristiwa, kemudian karangan bisa jadi fiksi, bisa jadi nyata, dan diperlukan suatu konflik atau suatu penderitaan, perjuangan seseorang dalam peristiwa-peristiwa itu. Nah, kemudian yang kedua adalah cerita pendek. Pendek di sini bukan berarti pendek seperti tali pendek, bukan seperti pendek tinggi badan, tetapi khusus ada pengertiannya, artinya ringkas atau singkat tentang cerita terutama. Jadi, nah setelah kita lihat dari kamus, kita cari dari sumber-sumber lainnya. Ada yang berpendapat bahwa cerpen adalah suatu teks naratif yang berbentuk padat, jelas, dan to the point. Nah, kalau dari buku, cerpen adalah cerita yang bentuk fisiknya pendek, temanya spesifik, langsung mengarah ke suatu masalah, tokohnya sedikit, dan latarnya juga tidak terlalu banyak. Nah, oke. Jadi, itulah cerpen. Cerpen ini nantinya akan terbagi menjadi beberapa jenis. Nah, berdasarkan panjangnya, cerpen ini dibagi menjadi 3. Ada cerita pendek, ada cerita pendek sedang, ada cerita pendek panjang. Nah, itu dihitung berdasarkan jumlah katanya. Kalau pendek itu berarti 500 sampai 700 kata, kalau sedang itu 700 sampai 1000, dan cerpen panjang ini ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 1000 lebih sampai 5000, ada juga yang berpendapat sampai 10.000 kata atau 100 halaman. Nah, jadi karena jarang ya cerpen yang sangat panjang ini, mungkin pendapat-pendapatnya ada yang berbeda. Tetapi yang jelas lebih dari 1000 kata. Adapun kalau memang perlu sangat panjang sampai 10.000 kata itu akan menjadi sebuah cerpen bersambung. Nah, cerpen bersambung ini adalah satu jenis lain dari cerpen yang selain dari panjang atau jumlah katanya, juga dilihat dari ketersambungannya. Jadi kelanjutannya seperti apa. Nah, berdasarkan sebuah situs Egypt Student Information, cerpen bersambung ini terdiri dari 15.000 sampai 25.000 kata dengan dipisah sekitar 3.000 atau 5.000 kata per episode atau per serinya. Nah, jadi mungkin ada yang 3 seri, ada yang beberapa seri, itu sehingga yang tadinya hanya 1.000 kata, 2.000 kata, 3.000 kata, ketika serinya utuh, sehingga bisa berjumlah 15.000 atau bahkan 25.000 kata. Seperti itu jenis-jenis cerpen. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, sekarang kita akan lanjut membahas struktur. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 struktur. Yang pertama ada struktur abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, jadi untuk abstrak sendiri, ini adalah bagian yang opsional dari suatu cerpen. Abstrak sama seperti orientasi, isinya adalah pengenalan cerpen tersebut.
Nah, kalau begitu bedanya apa? Nah, abstrak seperti namanya, dia mengenalkan cerpen tersebut dengan abstrak. Dia memberikan gambaran-gambaran yang belum tentu menjelaskan suatu cerita itu dengan konkret. Gitu. Jadi bedanya seperti ini. Kalau misalnya di orientasi, kalau kalian lihat apabila di bagian itu ada menjelaskan tentang latarnya, seperti ceritanya mengambil tempat di mana, atau suasananya seperti apa, harinya sedang bagaimana, itu namanya orientasi, karena dia konkret. Kalau dia mengenalkan cerita, tapi dia tidak membeberkan keterangan-keterangan lain yang bisa membuat kalian membayangkannya dengan panca indera, misalnya penglihatan atau pendengaran atau penciuman, itu namanya abstrak. Nah, jadi seperti itu bedanya. Abstrak ini seperti yang saya katakan tadi bersifat opsional. Jadi biasanya tidak sering dijumpai. Kalaupun ada, biasanya terkadang itu dia seperti dia tulisannya agak puitis. Jadi dia tidak terlalu konkret. Nah, lalu berpindah ke orientasi. Orientasi ini adalah bagian yang pasti ada. Dia menjelaskan tentang, dia biasanya menjelaskan tentang latar. Itu adalah kuncinya. Apabila kalian mencari orientasi di suatu cerpen, carilah bagian yang mendeskripsikan latarnya. Lalu ada komplikasi. Komplikasi ini adalah awal dari konflik atau awal dari plot dalam cerita. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi mana komplikasi dalam cerita tersebut? Kalian dapat melihat datangnya sesuatu yang mengganggu kestabilan cerita. Gitu. Jadi misalnya si tokoh ini pertama orangnya pemarah gitu. Lalu datanglah sesuatu yang mungkin mengganggu sifat awal dia gitu. Yang misalnya membuat dia suatu konflik yang membuat dia harus menghilangkan rasa amarahnya atau sebagainya. Pokoknya itu adalah datangnya sesuatu yang mengganggu posisi awal cerita atau latar tersebut. Lalu ada evaluasi. Evaluasi ini adalah puncak dari konflik tadi. Jadi konflik yang baru datang tadi semakin naik, dan puncaknya itu adalah evaluasi. Biasanya itu adalah bagian dari cerpen yang paling intens, yang paling tegang. Lalu resolusi adalah jatuhnya klimaks tadi. Jadi plot atau konflik dalam cerita yang sudah menumpuk, ketika dia jatuh, ketika paparan atas bagaimana konflik itu selesai, penyelesaiannya, bagaimana tokoh-tokoh menghadapinya, apabila sudah dibeberkan segala sesuatu itu berarti itu adalah bagian resolusi dari cerpen tersebut. Nah, lalu ada koda. Koda ini juga hampir sama dengan resolusi, tapi koda ini dia sifatnya opsional. Nah, bedanya apa sih sama resolusi? Kalau resolusi itu dia walaupun di situ ditunjukkan pembeberan cara penyelesaian konfliknya, tapi itu belum tentu kayak benar-benar eksplisit. Kalau di koda itu biasanya ada dipaparkan pesan moralnya gitu. Jadi misalnya nama tokoh utamanya itu Budi gitu. Jadi dia ngomong kayak, Budi belajar bahwa pada kehidupan sehari-hari kita harus menghargai pendapat orang lain, misalnya seperti itu. Misalnya seperti itu. Nah, kode ini juga sifatnya opsional. Biasanya sih kode ini ada di cerita anak-anak. Karena anak-anak kan butuh pemahaman yang lebih mudah gitu, jadi lebih ditunjukkan ke mereka. Nah, di sini saya juga ada taruh pojok cerpenis. Nah, di sini yang membuat sebuah cerpen berharga adalah nilai-nilai yang dikandungnya. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah nilai agama, budaya, sosial, dan moral. Nah, nilai agama itu adalah contoh cerpen yang mengandung nilai agama itu adalah cerpen yang mengandung topik tentang benar atau salah, tapi benar atau salahnya itu sesuai dengan aturan Tuhan atau aturan keagamaan. Nah, budaya itu adalah hasil dari cara pikir dan perlakuan manusia, tapi secara individual gitu. Jadi misalnya kayak yang kita tahu budaya itu kan hasil pemikiran lah, hasil perlakuan gitu. Nah, lalu sosial itu adalah nilai-nilai tentang interaksi antar manusia. Kalau budaya tadi individual, sosial itu lebih ke interaksinya gitu. Manusia. Lalu moral itu tentang benar dan salah juga, tapi bukan berdasarkan aturan keagamaan, tapi berdasarkan dasar kehidupan. Nah, cerpen seperti yang dikatakan oleh saudara Supri tadi mengandung tema yang lebih terfokus dan tokoh juga latar yang lebih terbatas.
Nah, tema itu apa? Tokoh itu apa? Latar itu apa? Ayo kita berlanjut ke salin dia berikutnya. Kepada saudari Firda. Nah, terima kasih. Nah, di sini kita akan belajar tentang unsur. Yang pertama itu tema. Tema ini adalah pokok dari ceritanya ya. Di dalam tema inilah biasanya nilai-nilai yang dikandung dalam suatu cerpen itu bisa kita identifikasi. Tema ini dapat kita ketahui dengan proses berpikir tokohnya dan diperkuat dengan latar dan peran tokohnya gitu. Biasanya diambil dari situ. Lalu ada amanat. Amanat ini selalu berkaitan dengan tema. Biasanya nggak bakal jauh-jauh. Amanat sendiri seperti yang ini sudah sering ya kita dengarkan, makanya tidak terlalu saya buat definisinya. Amanat itu adalah pesan moral yang kita dapatkan dari suatu cerita. Kenapa cerita dan seni-seni lainnya walau tidak terlalu dihargai di umum, kenapa mereka sangat berharga? Karena mereka lah yang melestarikan nilai-nilai yang bisa disajikan dengan bentuk yang menyenangkan gitu, bentuk yang menghibur kita. Jadi kita nggak bosen gitu. Banyak sekali nilai-nilai kehidupan atau agamis atau nilai-nilai lainnya yang bisa kita dapatkan dari seni, salah satunya dari cerpen yang bikin kita nggak merasa jenuh dalam mempelajarinya gitu. Lalu ada yang namanya alur. Nah, alur di sini biasanya sering disamakan dengan plot, tapi sebenarnya yang kedua itu berbeda. Itu sebabnya saya bedakan di sini. Kalau alur itu bersifat kronologis, dia dibangun oleh urutan waktu, ruangan, atau spasial gitu. Jadi alur itu yang apakah ceritanya geraknya ke depan, apakah di alur maju, atau apakah ceritanya itu mengulang kembali yang sudah lalu, atau flashback, atau alur mundur, atau dia maju mundur, atau apakah ceritanya terus maju dan sesekali melihat ke belakang. Itu namanya maju mundur. Kalau plot itu apa? Plot itu lebih ke mengandung kausalitas, entah itu konflik batin maupun sosial. Kausalitas itu apa? Kausalitas itu adalah sebab akibat gitu. Jadi apapun yang terjadi di dalam cerpen tersebut yang menyebabkan sesuatu terjadi, itulah plotnya, itulah konfliknya. Nah, konflik inilah yang membuat cerita itu bisa berjalan. Karena kalau cerita tidak ada plotnya, maka ceritanya pointless, nggak ada tujuannya, nggak ada poinnya gitu. Nah, konfliknya itu bisa konflik batin maupun konflik sosial. Nah, lalu ada penokohan. Penokohan ini beda sama tokoh ya. Penokohan ini adalah cara penulis menambahkan karakter ke dalam tokohnya gitu. Jadi apa sih watak si tokohnya ini? Nah, tokohnya ini bisa kita lihat, bisa kita identifikasi dari penggambaran langsung oleh pengarang. Jadi misalnya pengarangnya bilang, Budi adalah anak yang sangat penurut. Ia sangat berbeda dengan saudarinya Siti, misalnya seperti itu. Atau oleh tokoh lain gitu. Misalnya ada tokoh Siti bilang, ih Budi itu baik banget loh anaknya, bla 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 gitu. Atau oleh perkataan, pemikiran, dan perilaku tokohnya. Misalnya si Budi itu dia rajin sedekah, atau si Budi itu selalu berprasangka baik kepada orang lain gitu. Atau oleh keadaan lingkungannya gitu. Jadi misalnya kita lihat lingkungan di sekitar si Budi, apakah orang-orang di sekitar si Budi kalau ada si Budi jadi senang, atau misalnya mereka jadi kayak nggak mau deket-deket si Budi gitu. Nah, kalau latar, ini sebetulnya juga sudah cukup umum ya. Latar itu adalah latar tempat, latar waktu, dan suasana. Latar ini akan sering kalian jumpai sebenarnya di keseluruhan cerpen pastinya, cuma biasanya digambarkan pada bagian orientasi. Nah, sudut pandang. Sudut pandang seperti yang Pak Syahril bilang di pertemuan yang lalu, itu biasanya memang orang ketiga. Cuma ada beberapa orang yang pakai orang pertama, dan yang lebih uniknya lagi ada yang pakai orang kedua. Nah, orang ketiga itu seperti apa? Orang ketiga itu adalah orang yang digosipin. Jadi misalnya saya sama kamu ngomongin orang ketiganya itu dia, atau mereka, atau orang lain lah gitu. Nah, kalau orang pertama itu saya, orang kedua itu kamu gitu. Jadi dari orang ketiga, orang pertama sama orang kedua, yang paling banyak pahalanya itu orang ketiga, karena mereka yang digosipin. Gitu. Makanya mereka yang sering ditaruh sebagai sudut pandang dari cerpennya. Kalau saya sering ingatnya gitu. Jadi yang paling banyak pahalanya yang paling sering dipakai. Gitu. Nah, terus gaya bahasa. Gaya bahasa itu cara menyampaikan cerita yang menjadi ciri khas pengarangnya. Contohnya puitis dan lugas. Nah, jadi tiap pengarang itu bakal punya ciri khas tersendiri ketika menulis cerpen.
mereka bisa aja nulis cerpen dengan cara dengan gaya bahasa yang puitis atau lugas. Itu bisa diambil dari itu bisa terpengaruh oleh misalnya latar belakang penulisnya. Ini sebenarnya udah masuk unsur ekstrinsik yang nggak saya tulis di sini sebenarnya karena mau fokus ke intrinsik doang. Nah, jadi bisa terpengaruh apakah si penulisnya ini waktu mereka masih muda, mereka membaca buku-buku seperti apa, mereka terinspirasi dan tergerak oleh buku-buku dengan gaya bahasa seperti apa gitu. Baiklah, sepertinya sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Azam. Baik, mungkin penjelasan Belum. majas pada cerpen dari Firda dulu. Majas merupakan gaya bahasa yang biasa digunakan penulis dalam membuat karya sastra. Pada karangan bebas seperti cerpen, novel, maupun puisi, seringkali kita temukan gaya bahasa penulis menggunakan majas. Nah, majas yang biasa digunakan di cerpen ini ada berbagai macam. Yang pertama, majas pertentangan, seperti majas hiperbola, litotes, dan ironi. Contoh dari majas pertentangan, ini aku ambil dari contoh majas hiperbola, yaitu ayahnya bekerja mati-matian memeras keringat untuk membiayai sekolah anak-anaknya. Majas di sini itu dalam kata memeras keringat. Lalu yang kedua ada majas perbandingan, yaitu majas simile, metafora, personifikasi, dan dipersonifikasi. Contoh dari majas perbandingan, di sini saya menggunakan contoh dari majas simile. Meskipun makanan ini tergolong dengan harga yang murah, namun rasanya seperti makanan yang disajikan pada sebuah restoran mewah. Yang ketiga, majas pertautan, yaitu metonimia, sinekdoke, dan alusio. Contoh majas pertautan, rumah Pak Bokir menggunakan sanyo untuk menyedot air. Di sini saya menggunakan contoh dari majas metonimia, yaitu majas yang menyatakan kelekatan satu sama lain, sanyo untuk menyedot air. Sekian dari saya, lalu dilanjut dengan Saudara Azam. Baik, terima kasih Firda. Dari tadi kita udah coba bahas apa itu cerpen, terus gimana strukturnya, dan aspek-aspek lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke siapa sih cerpenis terkenal yang ada di Indonesia. Di sini aku tulis ada dua, yaitu Pak Ki Gusti Ngurah Putuwijaya sama Pak Chairil Gibran Ramadhan. Nah, yang Pak Chairil Gibran Ramadhan ini di sebelah kanan, beliau cerpennya dikenal dengan tutur katanya serta ceritanya yang dapat membuat para pembacanya hanyut dalam ceritanya tersebut. Karena cerita-ceritanya yang tadi sebagus itu, Pak Chairil Gibran ini seringkali cerpennya masuk dalam media-media besar yang ada di Indonesia, baik offline maupun online. Nah, Pak Chairil Gibran Ramadhan ini sering disebut dengan nama CGR. Jadi singkatan dari namanya, inisialnya CGR, Chairil Gibran Ramadhan. Salah satu karyanya yang paling terkenal yaitu 11 Colen di Malam Lebaran. Kemudian yang sebelah kiri itu ada Pak Putuwijaya. Nah, Pak Putuwijaya ini sering disebut sebagai cerpenis yang produktif. Kenapa produktif? Karena Pak Putuwijaya ini cerpennya tidak terhitung karyanya. Jadi karyanya itu banyak banget, sering banget Pak Putuwijaya ini nulis cerpen. Mungkin bahkan sampai ribuan cerpen yang dia tulis. Dan dari ribuan cerpen yang dia tulis, ada beberapa yang populer, salah contohnya adalah Bom, kemudian Es Campur, Grace, dan lain-lain. Nah, selain cerpen, Pak Putuwijaya ini juga pernah nulis novel, pernah bikin naskah drama juga, pernah bikin skenario sinetron, pernah bikin skenario film juga. Nah, mungkin di sini aku izin share screen dulu, Firda, buat ngasih contoh nih, cerpen dari siapa ya? Dari Pak Putuwijaya.
Oke. Udah kelihatan belum? Sudah. Ya, aku izin bacain ya. Pengusaha idealis, cerpen karya Putu Wijaya. Sumber dari Suara Karya edisi 09/21/2003. Seorang pengusaha muda Indonesia, mestinya dia menjadi anggota HIPMI, mencoba merebut peluang dengan gayanya yang sangat khas. Ia menemui seorang pengusaha asing yang konon ingin menanam modal besar-besaran di Indonesia. Saya tahu saya ini nekat, kata pengusaha muda itu. Saya tahu Anda akan mengatakan tak punya referensi tentang diri saya. Saya tahu Anda akan melemparkan proposal yang saya bawa ini ke keranjang sampah sebelum Anda memeriksanya. Saya tahu ini semuanya akan sia-sia, sebab Anda sebelum datang ke Indonesia pasti sudah punya banyak pilihan. Ini semuanya seperti biasanya hanya sebuah sandiwara. Tapi tak apa, tak ada salahnya untuk mencoba. Taipan dari mancanegara itu tersenyum. Ia menjabat tangan sang pengusaha muda dengan hangat. Anda terlalu curiga, jawabnya dengan ramah. Kecurigaan yang sangat tipikal seorang anak muda dinamis yang memiliki energi yang besar. Tapi apakah juga itu berarti potensi yang besar? Sang pengusaha muda tersenyum, kecut karena merasa kena jok. Tapi ia tidak kalah gesit. Ia langsung putar otak dan menjawab dengan kalimat-kalimat yang tersusun baik. Soal potensi, itu tergantung siapa dan bagaimana melihatnya. Seorang yang luar biasa seperti Anda, saya yakin referensi yang saya baca tentang Anda 100% akurat. Tak akan menghabis-habiskan waktu Anda yang sedikit untuk menerima seorang yang tidak potensial. Kesempatan yang Anda berikan untuk bertemu ini, buat saya, sudah merupakan satu kehormatan besar. Karena itu, berarti bahwa potensi saya diperhitungkan. Tapi silahkan koreksi saya kalau salah. Taipan itu tertawa. Jangan terlalu yakin pada asumsi Anda sebelum ada bukti-bukti konkret. Saya selalu mencoba untuk realistik, menomorsatukan fakta dan data. Karena pekerjaan saya adalah angka-angka. Dunia yang kering di mata keterlibatan emosional sangat tidak diperlukan, sebab dapat menghancurkan semuanya. Itu moto saya. Tapi jawaban Anda amat impresif. Setidak-tidaknya saya bertambah yakin saya berhadapan dengan seorang yang bisa saya ajak bicara. Itu sudah merupakan awal yang baik. Mereka masih berdiri berhadapan. Sekarang, yang pertama sekali yang saya akan tanyakan, lanjut Taipan mancanegara itu. Berikan saya satu alasan yang bagus, mengapa saya harus mengorbankan waktu saya untuk Anda. Sementara banyak sekali orang lain yang sekarang antre ingin menjadi partner saya. Pengusaha muda itu mengangguk. Oke, pertama sekali, tentu saja karena saya punya sebuah proposal yang bagus. Tapi itu memerlukan waktu untuk menjelaskannya. Lagi pula, Anda pasti sudah punya sikap skeptik karena sebuah proposal memang selalu penuh dengan bullshit. Walhasil proposal yang saya bawa ini betapapun kerennya pasti tidak ada gunanya. Tapi ada satu hal lain yang saya miliki yang harus menjadi pertimbangan Anda. Yang harus membuat Anda memilih saya menjadi partner dan bukannya orang lain, meskipun secara finansial mereka lebih kuat, Anda lihat saja saya langsung. Terus terang, saya memang tidak memiliki sumber dana yang kuat, meskipun tidak berarti sama sekali tidak memiliki. Tapi apa yang lebih potensial dari kejujuran? Saya kira Anda mengerti apa yang saya maksudkan, dan saya tidak usah menjanjikannya, karena saya biasa melaksanakannya. Taipan itu tersenyum mengerti. Excellence, pujiannya. Sang pengusaha muda melanjutkan ketuturannya. Kedua, saya masih muda, berjiwa progresif. Saya juga agresif dalam membuat peluang-peluang usaha, dan saya memiliki idealisme yang tidak dimiliki pengusaha-pengusaha besar lain yang sudah mapan. Mereka bekerja untuk menumpuk uang, untuk menjadi lebih kaya. Sedangkan saya bekerja dengan cita-cita untuk ikut membangun negeri saya agar makmur seperti negeri Anda. Setidak-tidaknya memiliki GNP yang layak dalam satu dawarsa berikut ini. Saya kira itulah tipikal partner yang Anda butuhkan untuk investasi Anda yang amat berbahaya itu. Kenapa saya bilang berbahaya? Karena terlalu besar dan bagus. Terlalu banyak musuh-musuh Anda. Justru karena rencana investasi itu begitu menggairahkan, siapa yang tak ingin merampok atau menggagalkan rencana Anda karena ingin menggantikan posisi Anda? Taipan itu tertawa. Tentu saja tertawa seorang Taipan yang sulit ditebak. Lalu ia mengulurkan tangan. Very good. Ulangnya sekali lagi. Performance Anda amat impresif. Saya punya kesan khusus untuk Anda. Saya yakin Anda akan menjadi pengusaha hebat di masa yang akan datang. Saya merasa beruntung kalau masih sempat menyaksikannya. Taipan itu mengulurkan tangannya, sang pengusaha muda jadi grogi. Belum sempat duduk, dia sudah diusir. Tapi apa boleh buat, dia terpaksa menyambut. Anda seorang idealis sejati, kata sang Taipan sambil menguncang tangan anak muda itu.
Tapi kalau boleh saya beri nasihat sebagai orang yang lebih tua, lebih baik kayak dulu, baru menjadi idealis. Bukan idealis dulu, karena idealis tidak akan pernah membuat Anda menjadi orang kaya. Selamat siang. Pertemuan pun berakhir. Sang pengusaha muda, suka atau tidak suka, keki atau tidak keki, terpaksa ngacir. Calon-calon partner lain yang lebih mapan dengan penampilan yang lebih profesional dan backing finansial yang lebih solid satu persatu masuk. Menjajakan proposalnya dengan kiat masing-masing. Sang pengusaha muda pulang kandang. Ia merasa sudah gagal total, tapi secara tak sengaja, ia bertemu kembali dengan Taipan itu di sebuah pesta. Mestinya pesta yang diselenggarakan oleh HIPMI. Halo idealis, tegur Taipan itu terlebih dahulu. Sang pengusaha muda sempat grogi, tapi cepat ambil posisi. Saya sudah berhenti jadi idealis setelah bertemu dengan Anda beberapa hari lalu. Jawabnya kemudian tanpa ditanya. Taipan itu tertawa. Oh ya, how come? Pengusaha muda itu tersenyum. Karena saya ingin menjadi idealis. Taipan itu mengerjitnya alisnya. Oh ya, sure. Taipan itu mengangguk-angguk. Ia nampak sangat terkesan. Oke, fine. Saya belum mendapatkan seorang partner yang cocok. Bagaimana kalau Anda besok datang ke office saya? Bisa. Mestinya pengusaha muda itu menjawab ya, karena pucuk dicinta, ulang pun tiba. Tapi ternyata dia menjawab lain. Maaf, kata pengusaha muda itu sambil tersenyum ramah. Saya kira tidak ada gunanya menjadi partner kalau kita sudah tidak sepaham dengan filosofi dasar kita. Taipan mancanegara itu tercengang. Ia sekedar mengingatkan, di antre sahabat pengusaha kakap yang melamar jadi partnernya, membelakangkan mata, semua juga tahu kalau seorang Taipan berekspresi seperti itu. Artinya fatal. Tapi apa yang terjadi? Taipan itu kemudian memilih anak muda itu menjadi partnernya. Kenapa? Kalau seorang anggota HIPMI seperti Anda tidak tahu jawabnya, kebangetan sekali. Waduh. Ya, itu cerpen dari tadi Pak Putu Wijaya. Mungkin teman-teman bisa mengambil hikmahnya masing-masing. Karena banyak dari cerita ini yang dapat kita ambil. Salah satunya adalah tentang tadi filosofi dari sang pengusaha dan seorang Taipan. Oke, kemudian dilanjutkan oleh siapa ya, Yazid ya? Oke. Oke, jadi ini tadi kan kita sudah lihat nih contoh cerpen dari seorang cerpenis yang sudah berpengalaman dan cerpennya sudah terkenal di banyak kalangan. Kalau kita ingin mencoba menulis cerpen, nah begini caranya nih. Pertama kita perlu menyisihkan waktu. Mungkin setiap orang berbeda-beda waktu yang diperlukannya untuk mencari ide. Nah, setelah menemukan ide, tidak apa-apa idenya yang dipikirkan oleh kita saja, setiap orang idenya pasti berbeda-beda. Jangan misalkan, ide saya ini kurang bagus, nggak kayak si cerpenis terkenal itu. Nah, tidak perlu seperti itu, karena cerpen juga ada nilai originalitas, di mana ide-ide kalian itu sampai akhirnya nanti akan menjadi ciri khas cerpen kalian. Jadi, gunakan ide yang benar-benar kalian suka, benar-benar original dari kalian. Nah, begitu juga dengan cara menulisnya, gaya penulisnya bisa dengan majas, bisa dengan cara gaya tulisan yang lainnya. Jadi idenya dari kalian, menulisnya dengan gaya kalian. Nah, dari ide tadi kita runtut menjadi tema dan beberapa detail lainnya. Misalkan sudah punya ide ingin mendidik anak-anak. Nah, mendidik anak-anak, temanya tema apa yang akan dididikkan, apa hikmah atau apa ibroh yang akan kita selipkan di dalam cerpen itu. Kemudian mulai membuat paragrafnya, paragraf pembuka bisa abstrak, itu kan opsional ya, sesuai penjelasan sebelumnya. Kemudian orientasi dan seterusnya itu sesuai dengan struktur. Jadi kita menulisnya karena cerpen ini juga ada alur dan plotnya, kita nulis sesuai
alur dan plotnya, kita menulis sesuai kerangkanya. Nanti setelah itu kita masukkan penokohan, bagaimana sih tokoh ini sikapnya seperti apa, akhlaknya, kemudian kebiasaannya seperti apa. Nah, tidak kalah penting juga kita menentukan latarnya seperti apa, di mana, kapan, dan bagaimana suasananya. Kemudian settingnya juga. Nah, untuk sudut pandang ini yang paling umum memang orang ketiga, terkadang orang pertama, dan sangat jarang yang menggunakan orang kedua. Seperti itu untuk menulis cerpen. Nah, alhamdulillah telah selesai penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sebelum kami tutup, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke. Apakah ada yang tanya? Oke, sebelum sesi tanya jawab, luar biasa sekali, berikan aplaus untuk kelompok MIPA 3 cerpen ya. Sudah ahli banget. Sudah cocok sebagai ahli ya, narsum, presenter ya, sebagai ahli ya, ahli di bidangnya. Nah, terlihat dari cara penyampaiannya ya. Jadi slide itu salinida tadi ya, bahasa bakunya juga oleh Kanaya juga disebutkan sudah cukup baik kata-kata bakunya, cara penyampaiannya, apalagi lengkap. Tadi sudah ada contohnya, full cerpen utuh. Pak Sarun nggak nyangka bakalan dibacain full 5 halaman. Ya, terima kasih Azam. Jadi tadinya Pak Sarun mau menyontohkan tapi nggak usah karena udah lengkap sekali ya di presentasi kali ini. Ya, jadi nggak ada alasan kalian belum baca cerpen karena tadi sudah diwakili oleh Azam. Tuh ya, Azam pahalanya banyak tuh. Jadi sudah membacakan cerpen untuk teman-teman lainnya. Contoh dari karya Pak Putu Wijaya ya. Oke, bagus. Silakan. Sesi tanya jawab dimulai. Dari MIPA 4. Ya, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung off cam aja, off cam, on mic, langsung on mic atau lewat chat. Disebutkan namanya ya, terlebih dahulu. Dicatat moderator siapa yang bertanya, pertanyaannya apa. Bisa langsung ditampung atau bisa langsung dijawab, silakan. Aku wewenang moderator. Oh iya, buat Firda atau Yazid mungkin bisa di-share PowerPoint-nya lagi ke chat biar teman-teman bisa ngeliat-liat lagi mungkin. Oh, oke. Di WA aja kayaknya lebih gampang. Oke, ada pertanyaan di chat nih. Izin bertanya dari Faiza Firdaus MIPA 4. Gaya bahasa bisa menjadi poin penting untuk menarik minat pembaca. Oleh karena itu, untuk penulis awam yang baru akan menulis, bagaimana cara menemukan dan menumbuhkan gaya bahasa khas milik mereka sendiri. Nah, bagaimana nih, siapa yang mau jawab dari tim? Aku boleh nih, kebetulan bagianku juga tadi. Oke. Pertama terima kasih buat Faiza atas pertanyaannya. Jadi kalau dari saya sebenarnya kan ini kita sedang bicara tentang penulis awam nih ya. Nah, apalagi khususnya buat penulis yang kayak benar-benar baru pertama kali menulis gitu. Pesan saya sih, bukan pesan, maksudnya saran saya gitu. Saran saya tuh kita tuh nulis cerpen itu yang penting ditulis aja dulu gitu. Jadi jangan terlalu dibayangin gimana caranya supaya perfect atau sempurna. Karena kalau misalnya dicoba gitu kayak dicari gimana sih caranya supaya menarik perhatian massa itu memang boleh. Cuma kalau terlalu dipikirin nanti hasilnya juga kayak agak maksa gitu. Nah, kalau misalnya kita nulis kalau misalnya kita paksain nulis aja nih ya. Misalnya itu cerpen pertama kita. Insya Allah seiring waktu dan kita menulis lagi, menulis lagi dan lagi, itu nanti kita bakal nemuin gaya bahasa yang
Sebenarnya kalau anda tanya saya nggak akan nyuruh cari gaya bahasa yang cocok ke orang, tapi carilah gaya bahasa yang kita nyaman nulisnya. Karena itu nanti ujungnya jadi ciri khas kita gitu. Bukan jadi kayak bunglon buat pembacanya gitu. Dan kalau kita nyaman nulisnya dengan gaya bahasa itu, insya Allah nanti ceritanya itu juga nikmat untuk dibaca. Sama seperti kita nikmat menulisnya, pembaca juga akan nikmat membacanya gitu. Jadi semuanya akan natural aja. Apakah bisa dipahami atau teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Nambah pendapat saya nih. Jadi untuk gaya bahasa itu kan biasanya si cerpenis menulis aja dia mah. Dia nggak terlalu mikirin gaya bahasa. Nantinya pembaca yang banyak membaca cerpen itu dia akan menemukan, oh cerpenis ini menulis cerpennya dengan gaya bahasa ini. Jadi gaya bahasa itu biasanya ditemukan oleh si pembaca. Si penulis mungkin tidak memikirkan, saya menulis aja gitu, nggak terlalu mikirin gaya bahasanya. Seperti itu. Bisa diterima? Atau oke. Terima kasih kembali. Iya, bagus pertanyaannya. Oke, Nanya. ada yang bertanya lagi? Silakan. Nah, saya Fazil. Jadi pertanyaannya tadi kan udah dijelasin tuh kayak apa ya, kayak rangkaian menulis cerpen. Tapi kan ada beberapa orang yang berpendapat kalau misalkan nulis cerpen tuh ya kayak tulis saya dulu, nggak usah ikut-ikutin rangkaian gitu. Nah, menurut presenter itu gimana tuh? Menurut kalian mengenai pendapat itu. Nah, terus apakah kalau misalkan kita menulis yang nggak menggunakan rangkaian atau kayak semacam apa ya, plot-plot yang sudah disediakan, apakah itu akan mengubah unsur-unsur dalam cerpennya atau gimana? Makasih. Gimana? Ada yang mau jawab duluan? Nggak ada? Oke. Jadi dengan rangkaian di sini maksudnya struktur dan unsur gitu kah? Atau gimana? Kayak tadi kayak apa ya, kayak step-step menulis cerpennya gitu. Kayak nggak ngikutin gitu. Jadi kayak ya kita nulis saya dulu dah, yang penting nemu dulu. Iya. Jadi sebenarnya kalau itu Yazid ya, bagian Yazid ya. Yazid mau jawab duluan kah atau gimana? Oke. Jadi kalau menulis cerpen itu ya kadang-kadang kita menulis dulu ide-idenya. Kita menulis dulu misalkan, oh nanti akan ada kejadian ini, saya tulis dulu kejadiannya. Oh nanti akan ada kejadian seperti ini, saya tulis kejadiannya. Nah, itu tidak apa-apa, dituliskan saja dulu meskipun tidak langsung masuk ke rangkaian, ke struktur. Tapi nantinya setelah semua ide-ide, semua semua kejadian itu kamu tulis, tentunya kejadian itu kan harus berhubungan satu sama lain. Harus ada mungkin hubungan waktunya, mana yang terjadi duluan, mana yang terjadi belakangan. Kemudian ada sebab akibatnya, misalkan karena kejadiannya seperti ini, maka akan terjadi seperti ini. Nah, jadi setelah ditulis secara terpisah tadi itu, nantinya juga akan kita satukan dalam satu rangkaian. Nah, rangkaiannya ini boleh dirangkai belakangan, boleh dari awal langsung mengikuti rangkai, seperti itu. Tentunya itu akan menjadi ciri khas penulis cerpen masing-masing nanti. Mungkin ada yang sehingga menimbulkan ciri khas karena ditulis idenya dulu, ditulis kejadiannya dulu, baru dirangkai ke suatu struktur yang bagus, gitu. Ya, terus soal yang apakah unsurnya berubah, itu sebenarnya nanti bakalan muncul sendiri kayak kata Yazid, itu kan nanti bakal dirangkai akhirnya kayak pastinya kalau mau bikin cerpen itu nanti pasti harus ada susunan waktunya gitu. Jadi nanti juga paling alurnya juga ada sendiri, plotnya nggak mungkin nggak ada karena kita mau nulis apa kan, plotnya pasti ada sendiri, tokohnya ada sendiri, jadi unsurnya nggak bakal berubah sih, ntar muncul juga kok dia. Wah, makasih banget ya jawabannya. Keren banget, lengkap. Makasih. Oke, sedikit menambahkan sebelum nanti mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Nah, ya benar sekali tadi apa yang dijawab oleh presenter. Yang namanya langkah-langkah itu aja panduan saja, ya. Jadi bukan aturan yang baku, ya, karena memang apalagi sastra itu semua
apa ya, wewenang, hak ya, itu hak prerogatif itu ada di penulis semua. Ya, dia mau mulai dari mana dulu gitu ya. Tidak ada aturan yang baku. Itu yang paling enak itu memang sastra, fleksibel sekali ya. Begitupun panduan. Kalau mau ngikutin panduan ini khususnya bagi pemula memang kalau bisa melalui panduan. Karena apa? Itu sebagai panduan, pedoman ya, sebagai apa ya, ibarat kita petunjuk. Nah ya, cuma kalau sudah ada yang beberapa kali nulis, sebenarnya nggak usah pakai panduan, dia nulis aja ngalir, gitu ya. Nah nanti tinggal permainan plotnya, apakah mau dimajukan, mundurkan. Begitupun tadi ia menambahkan yang tentang majas. Majas itu apalagi dalam cerpen ya tidak terlalu pokok ya, tidak terlalu unsur inti sekali ya, karena apa? Lingkupnya terbatas kalau untuk cerpen. Makanya Pak Sarul pun membatasi. Kalau untuk cerpen nggak usah banyak-banyak. Nah, biasanya yang digunakan itu tadi, yang digunakan itu yang seperti dipresentasikannya ada hiperbola, litotes, simile dan sebagainya. Nah, beda halnya dengan novel. Kalau kalian perhatikan novel, nah itu kayak bahasa, diksi, majas itu kalian bisa temukan di Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, itu permainan majas banyak sekali di situ, ya. Nah, ada yang bilang tadi seperti Yazid nulis aja, nah nanti pembaca sendiri yang bisa menentukan, wah ini penulis ini majas siapa, itu bisa juga seperti itu ya, karena memang biasanya ada dua unsur, pembaca dan penulis, tergantung pengalaman, banyakkan membaca ya atau banyakkan menulis, ya itu nanti satu sama lain pasti akan mengetahuinya gitu. Jadi jangan berpatokan pada majas, harus nguasain majas, ini nggak perlu ya. Betul tadi diberikan jawaban oleh Kanaya juga, tulis aja dulu gitu ya. Nah, tinggal majas itu nanti bumbu-bumbunya ya, pemanis-pemanisnya, ibarat masakan, masak dulu, nah penyedapnya apa, kalian mau variasikan apa namanya, toppingnya apa ya, kalau beli es, beli apa, nah itu sebenarnya variasi saja. Oke, itu tambah dari Pak Syahril sedikit. Mungkin ada pertanyaan satu lagi atau cukup, silakan. Ya, apakah ada teman-teman yang masih ingin bertanya? Artinya cukup jelas ya, karena tadi sudah panjang lebar, lengkap, lebih bahkan di atas lengkap, karena tadi ada contohnya juga ya. Kemarin juga Pak Saril sempat membaca ya salah satu karya presenter juga, karena ya kalau nggak salah sudah ada karyanya ya. Nah, cuma aplikasinya tuh sempat error. Pak Saril belum sampai baca utuh, baru buka, ternyata keburu keluar gitu. Nanti boleh, karena ya dibentuk ininya aja, jangan di aplikasinya, kalau bisa Pak Saril mau lihat yang utuhnya. Ya, Yang itu sebenarnya di laptop saya yang lama, cuma laptopnya dicuri. Oh gitu, pantesan. Ya itu kan harus kita install dulu kan ya, kalau nggak salah ya? Iya, nanti saya copy paste aja. Iya, nah itu bagus ya, karena ya kembangkan ya, minat-minat seperti itu, bakat-bakat seperti itu tuh sebenarnya sekarang yang menjadi penulis itu luar biasa sekali ya. Jangan sepelekan penulis. Nah, dulu memang disepelekan, dianggap sebelah mata, sama halnya dengan guru. Ya, sekarang justru berbondong-bondong loh. Ya, guru antri pada jadi guru. Bahkan lulusan UI, lulusan ITB, kuliah S2-nya ngambil MPD ya. Jadi untuk menjadi guru. Karena syarat sebuah guru itu SPD kalau nggak MPD kan. Itu begitupun dengan penulis ya. Sekarang itu banyak ya sumber-sumber referensi film, ya apa-apa dimulai dari penulis ya, terinspirasi dari karya bestseller novel apa gitu. Cuma biasa kalau film biasanya novel ya. Kalau untuk cerpen karena tadi karya sekali duduk ya, dalam hitungan tadilah azam baca udah selesai kan. Jadi nggak ada hitungan jam, itu tuntas. Itu disebutnya karya sekali duduk cerpen. Biasanya nanti novel. Nah, novel ini nanti cikal bakalnya dari puisi digabung menjadi cerpen, jadilah nanti novel. Ya, nah itu karena semuanya sastra semua tuh. Gitu. Ya, jadi sebelum ke novel atau kalian udah nggak sabaran mau novel, silakan langsung buat novel. Justru novel lebih enak, ya. Kalian lebih apa bisa berlarut-larut ceritanya. Tapi kalau sekarang terkait materi kita fokus di cerpen dulu, ya. Gitu. Oke, cukup jelas ya. Oke, kalau seperti itu kita berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok presentasi MIPA 3 terkait cerpen ya. Jangan lupa nanti PPT-nya dikumpulkan via email Pak Syahril aja sebagai bukti penilaian ya, penilaian kelompok. Terus tadi yang bertanya masuk unsur penilaian individu dan menjawab juga ya. Sedangkan yang lain-lainnya, nah sekarang
masih ada waktu ya untuk sampai dengan kalau nggak salah 30 menit lagi ya, persis tadi MIPA 5, MIPA 1, MIPA 2 juga gitu. Silakan kalian mandiri nih, sudah mulai mencari ide-ide ya. Jadi tuangkan karena ini sudah Agustus. Agustus itu seperti jadwal kita Agustus, September, Oktober. Nah, kalian punya waktu 3 bulan. Ya, 3 bulan ini siapa cepat, tiap ada ide yang ditemukan tulis. Ya. Nah, nanti baru kita jadikan satu di antologi kelas. Ya. Nah, sekarang sementara kalian ide-ide dulu. Nah, minggu depan setelah selesai presentasi MIPA 4, baru masyarakat buat teknisnya mau gimana per kelas, mau sama satu tema dengan berbagai genre ya atau gimana. Nah, nanti yang sudah sih satu tema ya, tapi genrenya beda-beda. Nah, genre itu apa nanti bisa ke science fiction ya. Cuma karena ini cerpen jadi ruang lingkupnya sih terbatas ya, terbatas sekali. Jadi gimana nanti baiknya kita ini kita diskusikan ya. Apakah mau berbagai tema dalam satu kelas, apa berbagai bermacam-macam tema atau satu tema nanti minggu depan kita sepakati ya. Kalau sekarang sudah mencari ide dulu ya, ide cerpen individu ya, silakan udah mulai menulis. Kalau bagi yang belum pernah membaca, tadi sudah dicontohkan oleh Azam ya, ada contoh cerpennya. Boleh juga baca kumpulan cerpen kakak-kakak kelas yang ada di Gramedia online, silakan. Atau ada punya buku cerpen lainnya, itu sudah menjadi bisa sumber bacaan referensi. Ya, karena nanti inspirasi itu bisa datang dari diri sendiri, pengalaman, ya bisa kalian jadikan cerita, atau nggak ada yang menarik dari pengalaman kita selama ini. Kalian pernah dapat ceritaan atau dengar curhatan teman, bisa kalian jadikan inspirasi itu, ya, dengan samarkan nama tokohnya atau mau to the point boleh, silakan saja kalau yang bersangkutan mau dijadikan cerita. Banyak loh seperti itu ya. Terus ada inspirasi itu dari seperti karya lain, terinspirasi dari karya lain gitu kan, tapi bukan plagiasi ya. Kalian nanti punya kreasi sendiri ya, atau juga dari alam. Nah, yang paling banyak itu alam ya, para seniman, para sastrawan biasanya dapat inspirasi itu dari alam ya. Makanya banyak yang lagu dituangkan dalam puisi, ya, cerpen, novel, kebanyakan sih novel dan lagu, ya, kalau untuk inspirasinya dari alam. Jadi banyak macam-macamnya. Nah, salah satunya kalian sebelum menulis, tentunya kalian harus membaca dulu. Ya, silakan untuk tugas selanjutnya kalian baca referensi mana aja, cerpen-cerpen yang kalian bisa jadikan contoh, atau kalian sudah punya ide sendiri, originalitas sendiri, itu lebih bagus, ya kalian tuangkan mulai cicil dari sekarang ya, karena nanti keburu banyak tugas, kalian keburu lupa ide yang ini ya, makanya sekarang ditulis aja, belajar kita sama-sama menulis. Untuk unsur majas tadi Pak Saril setuju, majas itu nanti bisa belakangan, sekarang tulis aja dulu yang utuhnya. Ya memang begitu, penulis profesional pun begitu, tulis dulu utuhnya, belum tanpa editan apa-apa ya, baru setelah selesai ya temanya, alurnya, tokohnya udah ketahuan, nah silakan mainkan alurnya, mau dimaju mundurkan atau campuran, terus masukkan unsur-unsur majas, nah itu bisa menambah halaman. Karena target halaman kita minimal nanti 4 lembar setengahnya A4 apa ya? A5 atau B5 Pak Saril lupa. Ukuran Yang saya catat 8 halaman A5, Pak. A5 ya, karena A5 itu setengahnya A4 kalau nggak salah. Pokoknya setengahnya A4. Kalian punya kertas A4 dilipat, nah itu nanti ukurannya seperti itu. Ada 8 halaman berarti 4 lembar. Itu masih termasuk cerpen ideal. Cerpen mini masuk termasuk cerpen mini. 8 sampai dengan 15 sampai 16 itu cerpen sedang ya, atau cerpen ideal istilahnya. Nanti ada yang dari 16 sampai dengan ke atas, nah itu nanti 1000 lebih tadi ya yang dipaparkan oleh Yazid, nah itu nanti bisa cerpen panjang. Ya, kita minimal cerpen mini dan cerpen panjang, cerpen ideal saja. Ya, gitu kan. Cerpen panjang nanti kalian mau dicetaknya pun biaya lebih banyak. Kalau tebal masing-masing lebih dari 20 halaman, apalagi tadi ada yang seru ya, ada yang 100 halaman, nah itu memang bersambung jatuhnya. Sayang kalau cerpen bersambung, mendingan jadiin ini aja, novel sekaligus ya, gitu. Oke, Pak Saril rasa cukup ya, biar kalian juga bisa mencari inspirasi. Nah, masih ada waktu 25 menit ke depan, silakan ya belajar mandiri, tidak harus di Zoom ya, kasihan juga kalian kelamaan di Zoom juga, selain kota, mata juga ya, Pak Saril hemat, silakan setelah ini belajar mandiri ya. Kalau ada yang ditanya-tanyakan boleh WA Pak Saril. Ya, ditunggu untuk pengumpulan PPT-nya via emailnya Pak Saril, nanti WA Pak Saril aja ya, Pak Saril kasih emailnya.
Sekian, jangan lupa isi absensi ya, tetap saling mendoakan semoga kita senantiasa dalam kesehatan. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.